Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa mengawali pagi Anda kami hadirkan Religi Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Alhamdulillah pula telah hadir bersama kami di sini narasumber kami, guru kami Bapak Kiai Haji Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh Binmas Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan nanti Anda bisa bergabung ya melalui telepon di 0231 8493259 atau juga berkirim WhatsApp-nya ya di 081324951935. Dan tema kita pagi ini kaitannya tentang prinsip utama dalam pembagian harta waris secara syar'i. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Mangga silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi waqafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Wa qala aidan wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falizzakari mislu hazil unsayain. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat panjang umur, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan khususnya kita selaku umatnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada edisi hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, saya akan menyampaikan tentang prinsip utama dalam pembagian harta waris secara syar'i. Para pendengar setia di RRI dimanapun berada, bahwa di antara
prinsip-prinsip utama dalam pembagian waris, di mana prinsip ini banyak orang Islam khususnya mengabaikannya. Bahkan banyak alasan-alasan yang lain. Padahal ini adalah merupakan prinsip utama. Kalau prinsip utama berarti tidak boleh dilanggar, tapi kita harus kita taati dan harus kita laksanakan. Karena bagaimanapun juga, ketika ada salah satu di antara keluarga kita meninggal dunia, maka segerakan harta waris atau peninggalannya dibagi, dan cara pembagian itu ada porsi-porsinya, ada bagian-bagiannya. Salah satu di antara bagiannya adalah prinsip utama, di mana prinsip utama ini jelas sekali Allah berfirman dalam surat An-Nisa, dan bahkan 2 kali Allah berfirman ini. Pertama ada pada surat An-Nisa ayat 11 yang paling terdepan, yang paling awal, sebagaimana Allah berfirman, sebagaimana saya sampaikan dalam qadimah, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Allah mensyariatkan bagian untuk anak-anak, yakni 2:1, anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Bahkan ayat ini diulang pada surat An-Nisa ayat 176, wa in kanu ikhwatar rijala wa nisa'an falizzakari mislu hazil unsayain. Dan jika mereka ahli warisnya itu terdiri dari saudara-saudara laki dan saudara perempuan, maka seorang perempuan mendapat 1 bagian, seorang laki-laki mendapat 2 bagian. Jadi kalau surat An-Nisa ayat 11 itu kaitannya dengan anak, kalau surat An-Nisa ayat 176 tentang kaitannya dengan saudara-saudara kandung, manakala yang meninggal dunia tidak punya anak dan tidak punya ayah. Artinya ayahnya lebih dulu meninggal dunia. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barang yang tabu, barang yang dianggap tidak adil, ataupun ini melanggar dari gender. Ini banyak sekali alasan-alasannya kenapa anak laki dapat 2, perempuan dapat 1. Padahal 2:1 itu adalah prinsip utama dalam pembagian waris secara syar'i. Berarti kalau laki perempuan ini dibagi rata, itu tidak secara syar'i gitu. Kenapa yang dimaksud dengan syar'i? Karena ini sudah aturan, sudah koridor hukum yang Allah sampaikan kepada hambanya manusia yang ada pada Al-Quran. Barang-barang tabu ini sudah dibiasakan dilaksanakan kadang-kadang gitu. Maka ayo kita bersama-sama kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi. Ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia, seandainya orang tua kita, maka ahli warisnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau sekiranya anak tidak ada, ayah lebih dulu meninggal dunia, maka hak warisnya jatuh pada saudara-saudaranya, saudara kandung dari yang meninggal dunia. Oleh karena itu 2:1 ini menurut saya, dalam buku saya juga ada, di situ adalah sebagai prinsip utama. Dan prinsip utama ini harus kita laksanakan gitu. Furudul muqaddarah, ada 6 angka pecahan, itu tidak ada masalah gitu loh. Ada yang mendapat 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/4, tidak ada masalah. Yang jadi permasalahan di masyarakat khususnya umat Islam itu adalah 2:1 ini. Padahal 2:1 jelas sekali saya sampaikan ayatnya yang paling terdepan sebelum menyebutkan angka 1/2, 1/3, 1/4. Makanya dikatakan prinsip utama ini harus kita laksanakan. Tapi di tengah-tengah kalangan masyarakat kita membagi waris, itu dibagi rata, itu tidak boleh. Kalau dibagi rata itu tidak syar'i. Itu. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pertanyaan, kenapa anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Nah, inilah alasan-alasan ini akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sedikitnya ada 4 sudut pandang. Kenapa anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Sudut pandang yang pertama, secara sejarah, bahwa sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul, itu ada istilah zaman jahiliyah,
di mana zaman jahiliyah itu sering terjadi perang antara suku dengan suku yang lain, antara kabilah dengan kabilah yang lain, atau istilah sekarang antara kampung dengan kampung yang lain lah, istilah demikian. Siapa yang mempertahankan suku kabilah supaya menang? Karena zaman dulu itu sering nomaden ibaratnya, itu hidupnya berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Ketika di situ ada komunitas atau penduduk yang lain, maka otomatis terjadi perang, ekspansi dan seterusnya itu. Maka yang mampu mengangkat senjata, mampu berperang adalah anak laki-laki. Sehingga secara konsekuensi hukum waktu zaman jahiliyah itu, ketika orang tua meninggal dunia, maka hak waris hanya jatuh pada anak laki semata. Anak perempuan tidak dapat hak waris. Alasannya apa? Karena anak perempuan menurut saat itu tidak mampu untuk berperang, tidak mampu untuk memanggul senjata. Nah, bahkan ketika keluarga itu melahirkan atau ibu melahirkan seorang anak perempuan, maka dianggap aib. Sehingga karena akibat aib itu, waktu zaman jahiliyah, itu anak perempuan tadi dikubur secara hidup-hidup. Jadi zaman jahiliyah itu boro-boro dapat warisan anak perempuan itu. Hidup aja tidak boleh waktu zaman jahiliyah itu. Namun alhamdulillah setelah Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul, bertolak belakang kebiasaan-kebiasaan waktu zaman jahiliyah itu, di mana kebiasaan itu dianulir oleh Al-Quran surat An-Nisa ayat 7. Allah telah berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruḍa. Bagi anak laki-laki dapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh keluarganya, ayah ibunya. Bagi perempuan pun sama, dapat hak bagian apa yang ditinggalkan oleh keluarga atau ayah ibunya. Ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak. Nasibam mafruḍa, itulah ketentuan yang Allah berikan. Kemudian dipertegas lagi surat An-Nisa 11 yang saya sampaikan tadi, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Nah, inilah kenyataan setelah Rasul diutus oleh Nabi Rasul, mengangkat harkat derajat seorang wanita gitu loh. Yang tadinya tidak dapat hak menjadi hak. Yang tadinya ketika lahir seorang anak perempuan dikubur hidup, sekarang tidak, malah surga ada di telapak kaki ibu. Siapa yang kita hormati adalah ibumu, siapa lagi ibumu, siapa lagi. Itu sudah suatu penghargaan Islam terhadap kaum ibu ataupun perempuan ini. Sehingga secara sejarah kesimpulan sementara, mending dapat sedikit daripada tidak dapat sama sekali. Artinya 2:1 kan laki lebih banyak gitu loh, perempuan lebih sedikit. Nah, mending dapat sedikit daripada tidak dapat sama sekali. Bayangkan kalau sekarang masih zaman jahiliyah, mungkin tidak ada perempuan. Kalaupun ada, sebagai pelampiasan hawa nafsu itu yang cantik-cantik lah, kelasnya kelas artis lah gitu lah. Tapi alhamdulillah setelah Rasul diutus dari Nabi dan Rasul, anak laki dan anak perempuan mendapatkan hak yang sama, tapi bedanya 2:1 saja gitu. Para pendengar setia dimanapun berada, yang kemudian sudut pandang yang kedua, anak laki dapat 2/1 itu karena melihat dari hak dan kewajibannya berbeda. Anak laki-laki kewajibannya lebih besar daripada anak perempuan. Sehingga ketika ilustrasi ada seorang ayah ataupun orang tua meninggal dunia, anaknya hanya 2, anak laki, anak perempuan. Harta warisnya seumpama hanya 3 juta. Kalau berlaku 2/1, maka anak laki tentunya dapat 2 juta, anak perempuan dapat 1 juta. Anak laki dan anak perempuan itu bersama-sama beranjak dewasa dan mau menikah gitu. Anak laki-laki mau menikahi calon istrinya. Harta waris dari orang tuanya dapat 2 juta, ketika menikahi calon istrinya, harta waris 2 juta akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena ketika mau menikah, kewajiban yang paling pertama sebelum menikah itu ditanya oleh Pak Lebek, berapa mas kawinnya? Seandainya mas kawinnya diambil dari harta warisan orang tua, taruhlah 1 juta.
Berarti harta waris dari orang tua 2 juta itu berkurang menjadi 1 juta. Karena 1 jutanya untuk kewajiban membayar mahar atau mas kawin kepada calon istrinya. Tetapi sebaliknya adiknya yang perempuan, hak waris dari orang tuanya hanya dapat 1 juta. Kemudian dia dinikahi oleh calon suaminya, harta waris 1 juta itu tidak berkurang, malah bertambah gitu. Dari mana bertambahnya? Ketika dia dinikahi oleh calon suaminya, tetap calon istri dapat mahar ataupun mas kawin dari calon suaminya, taruhlah 1 juta lagi. Berarti anak perempuan atau adiknya tadi itu yang tadinya warisan dapat 1 juta plus ditambah 1 juta dari maharnya menjadi 2 juta. Berarti jelas anak laki-laki walaupun dapat banyak, kewajibannya banyak sehingga berkurang. Anak perempuan dapatnya sedikit tapi tidak wajib membayar mahar, malah bertambah ini. Jadi kalau laki-laki dapat 1 juta akhirnya ataupun sisanya, perempuan dapat 2 juta tambahan dari kewajiban mendapat hak mahar dari calon suaminya. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, kemudian sudut pandang yang ketiga, kenapa anak laki dapat 2, perempuan dapat 1? Dilihat dari fisik, kodrat kenyataan antara laki dan perempuan itu lebih kuat laki-laki gitu. Fisiknya lebih kuat sehingga wajar ada istilah Jawa sepikul segendong. Artinya di sini kenyataan di tengah-tengah masyarakat, ketika laki-laki ini membawa barang biasanya itu memikul gitu. Tapi kalau perempuan di mana-mana ketika membawa barang itu biasanya menggendong. Kalau memikul isinya berapa? Kan 2 tentunya. Kalau menggendong isinya 1. Wajar sekali. Secara kodrat kenyataan atau secara fisik, laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Sehingga secara adat kebiasaan ataupun secara slogan Jawanya, sepikul segendong. Sepikul isinya 2, segendong isinya 1. Ketika perempuan ini mau membawa barang, kapasitas kebiasaannya, tenaganya badannya itu hanya menggendong kemudian memaksakan diri memikul, jangan harap besok lusanya akan sehat, pasti ngerasakan sakit. Nah, di sini pentingnya harus memiliki pemahaman kaitannya dengan kenapa perempuan dapat 1 itu. Secara kode kenyataan anak perempuan secara fisik tidak kuat gitu loh. Kalau masakan diri yang biasanya menggendong kemudian memikul, nanti besok akan sakit. Sama juga, bukan haknya sebetulnya dia dapat 1, ingin dapat 2, atau dibagi rata istilah kebiasaan di masyarakat Islam itu, maka mohon maaf kadang-kadang akan mendapatkan suatu bala ataupun laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja harta-harta peninggalan warisan itu bisa menjadi cepat habis dan bisa sering sakit-sakitan. Inilah yang kita harus perhatikan. Para pendengar setia dimanapun ada. Kemudian sudut pandang yang keempat, kenapa anak laki dapat 2, perempuan dapat 1? Ini adalah prinsip utama dalam pembagian waris secara syar'i. Secara analogi, orang sudah biasa, bahkan menjadi opini publik, yakni menganggap bahwa 1:2 ini tidak adil, terutama di kalangan gender biasanya gitu loh. Kemudian dari orang tua pun banyak mengatakan demikian, tidak adil. Ketika saya meninggal dunia, anak laki dapat 2, perempuan dapat 1, tidak adil kata orang tua. Sehingga orang tua membuat inisiasi sendiri, udahlah nggak usah bagi secara syar'i gitu loh, nggak usah secara 2:1, dibagi rata saja. Nah itu banyak demikian. Sudah kebiasaan menjadi opini publik, bahkan menjadi pembenaran gini. Menjadi pembenaran artinya salah sebetulnya, tapi sudah umum gitu loh. Salah kaprah istilah demikian. 2:1 ini itu adalah tidak benar, bahkan itu tidak syar'i itu. Sehingga saya menjadikan analogi, sudah kebiasaan ini. Padahal Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa 11-12 itu sudah sejak zaman azali, sejak zaman dulu gitu. Yakni Al-Quran secara mushaf itu sebelum diturunkan di muka bumi ini secara global fi lauhil mahfuz, yang ada di lauhil mahfuz itu
salah satunya di antaranya adalah 2:1, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Sudah sejak zaman dulu, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada kalimat itu. Tapi opini publik ini zaman kekinian gitu, sehingga saya menganalogikan antara Al-Quran dengan opini publik itu. Dianalogikan tentang mengenai peci gitu loh. Peci ketika tidak sesuai dengan kepala, mana yang lebih didahulukan? Pecinya seumpama lebih besar daripada kepala gitu. Atau sebaliknya, pecinya lebih kecil daripada kepala, mana yang harus dirubah? Apakah pecinya, apa kepalanya gitu loh. Sementara kalau secara masa, secara waktu, peci sama kepala duluan mana? Gitu. Pasti dulu kepala kan gitu loh. Kemudian kalau mahal-mahalan masih mana mahal? Mana antara peci sama kepala gitu loh. Apakah peci apa kepala yang lebih mahal? Itu. Kalaupun kita mencari produk kepala sama peci, ada apakah kepala apa peci gitu loh. Nah, artinya harus didahulukan kepala daripada peci. Peci kalaupun mahal, paling mahal berapa? 100.000 lah. Kalau kepala harganya berapa? Tidak ada ukurannya kan gitu. Duluan mana kan gitu loh. Artinya secara analogi, peci dianggap atau ibarat di masyarakat, kepala adalah ibarat Al-Qur'annya. Jangan mendahulukan anggapan masyarakat daripada Al-Qur'an gitu loh. Al-Qur'an justru yang lebih utama didahulukan. Jangan opini publik yang didahulukan, bahkan menjadi pembenaran di masyarakat ini. Jangan sampai terjadi demikian, karena 2:1 itu adalah prinsip utama dalam pembagian waris yang sekarang sudah dikaburkan, menjadi bias, menjadi tabu dan seterusnya ini. Mudah-mudahan saja dengan 2:1 ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Utama kita dapat waris, penting keberkahan. Kalau tidak berkah, berapapun yang didapat tidak secara syar'i, naudzubillah, menjadi milalati atau menjadi bahaya bagi kita diri sendiri gitu loh. Para pendengar RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kesimpulannya ini adalah bahwa prinsip utama dalam pembagian waris ini secara syar'i adalah 2:1. Artinya anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ini sifatnya given. Sebabnya apa? Harta-harta peninggalan ini yang capek adalah orang tua, bukan anak. Anak ini hanya menerima saja. Ibarat saya itu warisan itu adalah barang nemu lah gitu. Artinya jangan dipersoalkan gitu loh. Beda dengan ketika suami istri. Suami istri sebelum dibagi waris, dibagi 2 itu gendernya ada. Suami dapat separuh, istri dapat separuh dari harta bersamanya itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mari kita bersama berdialog, berdiskusi, akan dipandu oleh Mbak Lisma. Silakan Mbak Lisma. Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259 atau juga berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari. Iya, Bu Indra, sehat ya? Iya. Alhamdulillah. Iya, walaupun adik-adik Bu Indra 3 orang, 4 malah. Tadi malam juga itu isoman di rumah masing-masing. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan lekas sembuh lagi, sehat lagi ya Ibu ya. Amin, 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 amin. Iya. Mangga, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustadz Nasuh Hafaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju hitam, peci hitam, Jangan lupa tanda putih. berduka atau tanda bersuka? Sukacita. Sukaria. Iya, amin. Cirinya ada warna putih. Amin. Oh ya. Pak Ustadz memang mengenai keadilan ini ya, kita kadang-kadang melakukan keadilan. Dalam keadilan itu ada saja pihak yang merasa wah ini dirugikan gitu. Nah, ada lagi hal yang lebih dari adil, katanya apa tuh, saya lupa namanya.
Jadi suatu keputusan yang membuat semua pihak merasa senang. Itu lebih tinggi dari keadilan. Dan saat ini saya juga ingin bertanya tentang sambungan dari yang minggu lalu, Ustadz. Ya. Itu kalau maaf yang terpidana itu kekerasan seksual itu dihukum mati misalnya. Nah, itu anak-anak yang telah dilahirkan, yang ditinggalkan sekian banyak, itu kemana menuntut keadilannya? Bukankah mungkin warisan tidak dapat? Adakah hal-hal lain yang bisa membuat mereka juga tidak masuk dalam kaum yang terdolimi? Bagaimana menurut Ustadz Nasuha Fakih? Terima kasih. Terima kasih pula Mbak Isma. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Pak Kiai. Bunda Indra, semoga keluarganya sehat selalu, Amin. bebas dari corona. Mari Amin. kita bersama berdoa untuk corona ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa sallimna min corona. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa sallimna min corona. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa sallimna min corona. Ya, mudah-mudahan kita terbebas dari penyakit corona. Di bulan Rajab ini adalah keberkahan. Amin, amin, amin. Di bulan Sya'ban keberkahan. Mudah-mudahan kita sampai di bulan suci Ramadan terbebas dari corona. Wasallimna min corona. Varian sekarang adalah varian Omikron. Makanya saya pakai masker. Masker saya menjagamu, maskermu menjaga saya, kan gitu. Kaitannya dengan keadilan. Kalau kita melihat dari prinsip adil, itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu loh. Ini secara keadilan. Kalau kita melihat keadilan khusus manusia di muka bumi, semua pasti merasa tidak adil. Bagaimana caranya mencari keadilan itu? Keadilan yang mutlak adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan laki dua, perempuan satu itu karena dari Allah sebetulnya, bukan dari anggapan bukan dari rumusan dari manusia sebetulnya. Kaitannya dengan 2:1 ya, tentunya masalah waris ini. Adapun kaitannya persoalan terpidana ini, saya ingat itu sejak kemarin juga, cuma saya nggak nyebutkan saja. Itu kasus dari salah satu ustadz, konon katanya punya pesantren, malah dihamili semua dan punya anak keturunan gitu loh. Iya. Sudah salah caranya juga itu loh. Di luar Islam gitu loh. Kenapa dipikirkan itu gitu loh. Nah, yang kedua persoalan masalah anak laki dapat 2, perempuan 1, ataupun karena orang tuanya terpidana gitu loh. Iya. Semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya tidak ada hubungan kalau masalah terpidana dengan ini. Sebetulnya adalah kita manusia itu hanya mendapatkan dari amanah kalau harta ya. Karena istilah kan jodoh, pati, rezeki dari siapa? Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang tua kita sebetulnya, kan gitu. Apalagi tanda kutip orang tuanya sudah berbuat kemaksiatan, artinya menzinai ataupun perkosa lah katakanlah, dari istri dari santri-santrinya yang ada 13 itu, itulah. Berarti ini kan tidak nyambung sebetulnya kalau kita membahas kaitannya dengan masalah antara orang tua yang terpidana kemudian kaitannya dengan anak-anaknya, gimana cari keadilannya demikian. Mohon maaf ini Bunda Indra. Jadi kita kembali kepada fokus kepada prinsip utama tadi. Fokus utama 2:1 itu adil gitu loh. Karena adil bukan berarti sama juga gitu loh. Definisi adil tadi sampaikan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu loh.
Adil bukan berarti sama, khusus masalah warisan ini ya. Kalau kita bicara masalah terpidana itu tidak nyambung sebetulnya itu. Mohon maaf itu loh. Sehingga bagaimana anak-anak yang ditinggalkan oleh terpidana kita kembalikan kepada Allah semua. Semuanya Allah yang menentukan sebetulnya. Biarlah hukum berjalan. Siapa yang delik pidananya jelas, kita sebagai anak atau sebagai istri taruhlah ini kita mulai hidup yang baru, hidup yang sesuai dengan Allah Subhanahu, sesuai syar'i juga. Syar'i itu dia hanya kaitannya dengan warisan ya, yang lain juga sama gitu loh. Mencari harta, jangan mencuri, apalagi korupsi itu namanya syar'i juga kan gitu. Nah, jadi syar'i ini bukan hanya sebatas waris saja. Jadi hidup 24 jam ini secara syar'i bisa enggak kan di situ gitu loh. Keadilan kita terapkan di situ, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau itu kewajiban kita laksanakan, kalau bukan kewajiban kita jangan laksanakan. Nah, itu diantaranya. Oke. Mohon maaf nih Ustadz Ya, Ismail silakan. potong. Ini kalau kita lihat dari di luar kasus begitu Ustadz, kan banyak mohon maaf tidak terlibat pernikahan begitu Ustadz, tapi punya anak. Berarti itu anaknya nggak berhak dapat warisan ya Ustadz ya? Iya, karena tidak ada hubungan dengan ayah gitu loh. Ini anak yang di luar nikah gitu loh. Mohon maaf sekalipun Iya. dalam tanda kutip diperkosa begitu. Betul. Jadi kalau anak-anak yang di luar nikah entah diperkosa Atau istri ataupun kedua gitu ya. ataupun LKMD ibarat saya, iya, iya. lamaran kari meteng dikit. Iya. Jadi secara nasabiah dengan orang tua laki-lakinya tidak ada hubungan. Kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, atau dalam kompilasi hukum Islam juga tidak ada hubungan nasabiah antara anak, hanya sebatas pada ibunya. Itu. Ini secara hukumnya demikian. Berarti nanti hanya naluri ayah kandungnya aja ya Ustadz yang Iya. memberikan harta Artinya begitu ya. anak biologis bahasanya Iya, gitu. iya, baik, ya. Jadi dalam masalah waris itu ada anak biologis gitu. Iya, iya, baik. Jadi karena Perjuangannya berat banget ya Ustadz. iya benar. Makanya kita sebagai mohon maaf sebagai yang terzolimi Ya. ataupun sebagai korban katakanlah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob. Baik. Jadi sandarannya jangan orang manusia gitu. Kalau sandarannya kepada manusia mengalami kekecewaan. Betul Ustadz. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh kita manusia ibarat wayang loh. Iya, iya. Tergantung dalangnya kan. Iya, iya. Dalam dunia itu dalangnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian skenario ataupun kan ada kodrat kodrat kan gitu loh. Kodrat irodatnya kan kita mudah-mudahan kita ini mampu untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Baik, Dan Ustadz. jangan lupa taati apa yang Allah perintahkan, apa Allah memberikan aturan-aturan itu. Siap, insyaallah, Ustadz. Baik. Ya, terima kasih, ini ada tambahan itu benar juga. Jadi kalau secara keturunan itu terputus kalau anaknya itu tidak secara syar'i hubungannya tadi. Apalagi pemerkosaan kan gitu loh. Aduh, Di situ. ya Rob. Baik, Ya, benar, gitu benar, ya. Ustadz, Jadi biarkan hukum dulu berjalan. Iya, itu. Insya Allah rezeki anak sih nanti bakal ada begitu. Betul sekali. Apalagi pemerintah pun hadir akan merawat bagi manusia yang terlantar kan. Siap, siap. Undang-undang dasar pun jelas kan itu loh. Siap, Ustadz. Fakir miskin kan gitu loh. Dimanapun akan Pelihara negara begitu. Nah, gitu. Undang-undangnya. Baik. Iya. Kita kembali sama pendengar lagi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Isma. Iya, Pak Stiano sehat ya? Alhamdulillah berkat naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bangga, silakan. Assalamualaikum Ustadz kita, Ustadz Nasuha Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Setiono di Bumi Ayu. Bumi Ayu. Bebas corona. Ya, marbot masjid bebas corona. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini begini Pak Ustadz, ada di kampung kami lain RT, lain RW. Beliau mendapatkan hibah tanah 4 desi rumah bahan kayu, bukan gedung, kayu. Iya, iya. Istri meninggal tidak punya anak. Dengan suami yang ditinggal hibah tanah 4 desi ini tidak punya anak Pak Ustadz. Iya. Selama hidupnya suaminya merumati mertua, istri, kakak ipar yang meninggal duluan. Suami ini memperinci misalnya 3 almarhum
harus menambahi yang diberikan istri yang menghibahkan 4 desi berikut rumah ini. Katanya mau masih harus menambahi uang karena ponakannya kemarin minta Pak Ustadz. Baik. Jadi ya seperti berantakan lah. Yang kita sudah memutuskan almarhum ini, dia sudah merumati 3 almarhum. Dia ngungkal-ngungkal Pak Ustadz karena dia bangka. Dia minta ponakannya. Sebab ponakannya dari istri Baik, mungkin sudah bisa ditangkap ya Pak Ustadz. Ya, udah tangkap ya, betul. Baik, silakan Ustadz. Terima kasih Pak Setiono di Bumi Ayu, Jawa Tengah. Ini kaitannya dengan harta-harta milik suami istri yang tidak punya anak lah ya. Walaupun harta itu berasal dari hibah lah gitu loh. Boleh dari mana? Jadi kita harta berasal itu bisa dari hibah, bisa dari jual beli dan seterusnya ya. Ketika yang punya itu hak miliknya kemudian meninggal dunia tidak punya anak, maka segerakan untuk dibagi waris, itu yang paling utama. Walaupun di situ ada apa istilahnya itu kewajiban untuk merawat. Ketika istrinya meninggal dunia, mertuanya ataupun orang tuanya istri dirawat oleh suaminya, kakak iparnya dirawat oleh suaminya. Itu kan suatu harus kita yang masih waras lah itu, yang sehat yang membantu sehat pada yang sakit itu loh. Adapun masalah warisan segerakan dibagi, karena warisan kalau istilah saya melahirkan masalah tanpa masalah gitu loh. Ulang lagi di garis bawah ini, pembagian waris adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tidak ada masalah kalau sudah ada orang meninggal dunia, segerakan untuk dibagi. Kalau tidak segera dibagi nanti khawatir akan menjadi bom waktu. Bom waktunya salah satunya kebiasaannya itu biasanya keponakan-keponakan. Di situ persoalannya itu. Karena semua ketika ada orang meninggalnya semuanya paling berhak yang didapatkan untuk saya kayak gitu. Ngaku semua Ustaz. Ngaku semua gitu loh. Bahkan kemarin 2 hari yang lalu saya ketemu sama salah satu Pak Lurah di Cirebon, saya tidak sebut siapa. Ketika salah satu di antaranya orang meninggalnya ingin mendapatkan keterangan hak ahli waris, itu loh. Keterangan ahli warisnya tentunya kan dari instansi terbawah ya, dari RT RW kemudian ke lurah dipengetahui oleh Pak Camat gitu loh. Ternyata yang minta keterangan ahli waris itu ada kepentingan juga gitu loh. Banyak sekali gitu loh. Jadi ketika menurut dia tidak menjadi ahli waris, padahal itu ahli waris, itu tidak dimasukkan gitu loh. Nah berarti kan ada kepentingan. Makanya kita harus bisa siapa yang sebenarnya ahli warisnya. Ini belajar pentingnya di RRI demikian Mbak. Yang ternyata tidak tahu menjadi tahu gitu. Kemarin kita sudah bahas secara struktur kekeluargaan. Nah di situ, dan walaupun ada semua, tidak semua dapat, tapi utamanya ayo kita duduk bareng sehingga tahu sekali mana ahli waris, mana yang bukan gitu loh, mana yang terhijab, mana yang menghijab gitu loh. Karena tidak semua ahli waris itu dapat semua, tapi kadang-kadang ketika minta keterangan ahli warisnya ada kepentingan juga itu loh. Dan saya sering ada konsultasi sih masalahnya gitu loh. Pada minggu yang lalu juga menikah dengan suami istri, tidak punya anak, tapi menikah kedua kalinya suami bawa anak gitu loh. Bawa anak dari istri yang pertama yang dicerai. Dan masih ada orang tua ayahnya suami itu. Suaminya meninggal dunia. Kemudian si istri itu karena merasa mungkin menikah selama sekian tahun harta gitu ya, didapat setelah menikah, kemudian ingin haknya untuk dia semua, sehingga saya tidak sebut siapa dan di mana ya, ini kan privasi masalahnya nih. Anak suaminya dengan istrinya sama pengacaranya ke pengadilan agama gitu loh. Ingin penetapan harta waris. Ternyata tidak disertakan anak kandung dari suami, dari istri yang pertama ya, dan ayahnya tidak disertakan. Sehingga di NO, apa tuh Ustaz? Di NO itu suruh dikembalikan, harus disempurnakan pengajuan diulang lagi gitu. Karena anak itu anak kandungnya dari siapa? Dari suami. Dari suami itu loh. Walaupun ini bukan anak kandung dari istri yang kedua gitu loh. Tapi hak warisnya milik salah satunya anak juga gitu loh.
Dan yang utama lagi adanya suami karena ada orang tua. Iya. Ternyata orang tuanya ayahnya Tidak masih hidup dimasukin. tidak dikasih atau tidak dimasukkan ke dalam Kemaruk ya Ustadz. Nah, itulah mohon maaf ini. Ini realita di tengah-tengah masyarakat demikian gitu loh. Konsultasi ke saya jujur, saya sampaikan apa adanya gitu loh. Karena secara syar'i itu ahli waris ada 3 golongan, ada furu'iyah, ada usuliyah, ada al-hawasi. Itu secara keturunan. Di samping secara nasab, secara sababiyah pernikahan. Sababiyah pernikahan suami istri saja. Tapi harus dilihat siapa nasabiahnya. Ternyata orang tuanya masih ada, anak-anak suami juga masih ada. Ini banyak kasusnya gitu loh. Dan ini pun ada keterangan dari lurahnya gitu loh. Cuma kan lurah kan apa kata yang pemohon saja kan itu loh. Kadang-kadang seperti itu ya, Pemohon Pak Lurah ataupun kepala desa pun harus jeli juga gitu loh. Kita nanyakan komunikatif gitu loh ya. Ini yang meninggal ini loh, ada nggak orang tuanya, ada nggak anak-anaknya, walaupun bukan dari anaknya yang pemohon tadi gitu, ternyata ada anak dari suaminya. Nah, makanya dijelaskan yang sebenarnya itu loh. Maka penting namanya ilmu waris itu di situ, Baik. supaya jangan salah kaprah dalam menentukan ahli waris, apalagi dalam bagian-bagiannya. seperti kasus Pak Setiono tadi Nah, ya. begitu iya. Oke, Jadi apalagi ada ponakan yang kekeh nah, minta dapat kebanyakan gitu keponakan ya, ini yang Ustadz, ribut ya. ini kebanyakan ini. Berarti keponakan sudah lama meninggalnya dan tidak segera diwaris seperti itu. Ini jangan sampai menjadi bom waktu. Ingat namanya keluarga adalah kalau saya ibaratnya miniatur negara gitu loh. Kalau keluarga satu ribut masalah warisan, kedua keluarga yang lain ribut, apakah akan menjadi hancur negara ini kan gitu loh. Betul Ustadz. Jadi keluarga adalah sebagai miniatur negara. Makanya pentingnya inilah keluarga kita jaga masing-masing. Dan problematika keluarga salah satunya modusnya adalah masalah harta peninggalan. Iya ya Ustadz ya. Nah di situ. Ya Allah, baik. Ustadz, kita sapa pendengar yang sudah bergabung Oke, di siap. YouTube nih Ustadz. Ini Iya. ada Pak Nanotri, alhamdulillah katanya Ustadz semoga sehat selalu. Kemudian juga ada Pak Nurki Uki. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha Fakih. Salam sejahtera untuk Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Selalu Amin. menyimak RRI dari Kecomberan Talun hadir. Alhamdulillah, Terima kasih terima kasih. untuk yang sudah menonton kami di channel YouTube kita RRI Cirebon. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan pendengar, ini sayang sekali Ustadz, waktunya tinggal sedikit lagi Ustadz. Oh nggak kerasa ya. Iya, nggak kerasa. Ada yang ingin kembali disampaikan kepada pendengar? Mangga silakan Ustadz. Para pendengar yang ada berada, mari kita kembali kepada hukum yang Allah sampaikan pada Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah prinsip utama, karena menjadi bias, menjadi tabu tentang mengenai orang tua meninggal dunia, ahli warisnya anak laki perempuan dibagi rata, itu tidak boleh. Pertama, langkah hukumnya sesuai dengan Al-Quran 2:1. Ketika anak laki-laki lebih banyak dapatnya, kesadaran dalam diri pribadinya kemudian memberikan sebagian hak waris itu untuk adiknya perempuan yang tidak punya rumah seumpama, atau kakaknya yang perempuan yang dulu waktu kecilnya yang menimang-nimang dia siapa? Kan kakaknya. Kemudian hak dia dapatkan dari warisan, kemudian ambil sebagiannya diberikan kepada kakak yang menimang kita ataupun adiknya yang tidak punya rumah yang perempuan. Itu lebih baik gitu loh. Dengan cara secara syar'i kemudian laki-laki memberikan sebagian hibah haknya untuk dia. Itu lebih utama. Insya Allah akan mendapatkan keberuntungan berlipat ganda. Amin ya Pak. Pembagian secara syar'i dapat pahala, mendapat memberikan hibah sebagian dapat pahala, dan harta yang didapatnya insya Allah harta barokah. Al barokatu iya ziyadah. Jangan bikin aturan sendiri dibagi rata dan seterusnya, tidak bisa. Karena ini adalah prinsip utama dalam pembagian waris. Mohon maaf bila mana tidak berkenan. Demikianlah dari Al-Quran ini. Mari kita bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Nasuha Fakih SAGMESC. Beliau adalah penyuluh Binmas Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibnas Polres Cirebon Kota. Terima kasih Ustadz. Dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian religi pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa untuk selalu ikuti terus religi pagi yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap hari. Insya Allah perjumpaan kita pagi ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.